semangat dari Bandung. Masya Allah, yang di rumah juga semangat ya belajarnya ya. Insya Allah semuanya dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum lanjut ya kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apa kabar malaikat pencatat amalmu. Apa kabar Bu? Baik. Bukan ibu yang saya tanyain, malaikat. Iya Masya Allah. Oke sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini videonya tentang membaca Al-Quran sambil jaga dagangannya. Ini Masya Allah luar biasa. Coba kita lihat tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Karena sesibuk apapun dia masih sempet baca Quran. Dan kita lihat lagi juga bukan orang-orang yang menganggap dirinya juga yang bersih, yang apa gitu ya. Ini Masya Allah kita semua ini pendosa nih. Benar gak Bu? Benar banget. Ibu ada dosanya gak? Kirain gak ada. Iya Masya Allah luar biasa. Tapi banyak orang khawatir ya amal yang mungkin amalnya tuh lebih banyak dosanya daripada amalnya. Tapi ternyata kekhawatiran itu bisa kita patahkan. Nah pertanyaannya apakah benar ya selama masih hidup kita bisa membuat malaikat yang mencatat amal ini bahagia. Dengan tobat juga dengan amal kebaikan. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Makasih, mohon izin Kak Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan semuanya yang berada di rumah, para alim ulama, guru-guru kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jangan pada bengong dong, bengong begitu, biasa aja keles. Jadi jemaah yang berada dimanapun kita, jadi apakah benar ketika kita berbuat baik, bertobat segala macam membuat malaikat menjadi senang, happy, bahagia? Tentu saja. Jangankan malaikat berbahagia, Allah pun bahagia menerima taubat seorang hamba yang ketika dia langsung datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat hadis menyatakan bahwasanya Allah itu sangat senang banget melihat dan menerima taubat seorang hamba melebihi senangnya seseorang nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita kehilangan barang. Di padang yang tandus, duitnya ada di situ, dompet ada semua ada di situ tuh hilang semuanya. Kira-kira sedih nggak? Tiba-tiba tuh barang ada lagi di hadapan kita. Betapa girangnya kita, bahagia kita. Nah itu Allah lebih senang. Apalagi malaikat. Jadi walaupun kita mungkin banyak merasa amal buruk. Tapi karena kita taubatan nasuha. Allah akan senang menerima amalan kita. Malaikat juga senang. Kenapa? Manusia pasti banyak salah. Ya gak sih? Ata ibu mina zambi kaman la zanbalahu. Yang pertama orang-orang berbuat salah. Sadar banyak dosa tapi langsung bertobat dari dosa-dosanya. Kaman la zambalahu. Maka ketika dia sudah datang kepada Allah tidak akan ada dosa pada dirinya. Jadi ketika kita banyak dosa nih. Kita taubat. Allah bilang apa? Sudah tidak ada lagi dosa bagimu. Seperti tidak berbuat dosa. Maka malaikat senang mencatatnya. Karena Allah udah kasih jaminan bahwa orang yang bertaubat pasti aku hapus segala kejelekannya. Benar gak sih? Yang kedua. Jemaah, mana dia nih? Yang kedua, kalau orang sudah bertobat itu selama bukan bahasanya nanti tobat udah di sini nih di tenggorokan nih. Nah itu kan udah nggak terima. Tapi kalau kita bertobat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya kan. Ada kita masih hidup 1 minggu, ada kita masih hidup 1 hari, ada kita masih dikasih Allah kehidupan 1 jam. Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah terima tobat kita. Jadi tentu ketika Allah senang menerima kita, malaikat juga senang. Jangankan malaikat, kita aja senang ngelihat anak kita berbuat salah nih. Pergi, coba ya jangan pulang malam-malam ya kan. Dia pulangnya pagi. Ngomel gak Bu? Ngomel nih kita, tapi dia bilang, Mama minta maaf ya, ternyata aku nginep gak ngomong, HP-nya lobet, mau ngasih kabar lupa, pulang pagi. Ketika dia minta maaf, apakah ibu memaafkan? Maafin gak? Itulah hati seorang ibu, kesel-kesel, marah-marah, dimaafin juga. Tapi pertanyaannya anaknya nggak salah. Kenapa? Kata dia gimana? Jangan pulang malam-malam ya. Kalau pulang pagi kan beda sama malam. Iya juga sih, tapi kan kelewatan. Oh gitu. Kebablasan. Oh iya. Makasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Masya Allah. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana izin. Ya. Benar gak sih katanya di hari kiamat nanti catatan malaikat akan jadi saksi. Bahkan buku amalan kita ini jadi bisa bicara sendiri. Ya serem juga ya. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yumpawna fi sururi fatatuna aja. Manusia dibangkitkan dengan bermacam-macam bentuk sesuai amal ibadahnya.
Nah, buat kita, mohon maaf, ini jadi pembelajaran. Ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat bentuk ketaatannya kepada Allah yang tidak akan mungkin artinya melanggar. Maaf ya, nggak bisa disogok itu malaikat. Nggak bisa disogok. Makanya mohon maaf, beda ditutup, beda dihapus. Ada orang dosanya ditutup, ada memang dihapus, dihilangin. Nah dari sini kita bisa belajar sebaiknya berhati-hati melakukan dosa. Karena dosa itu bukan karena dosa, tapi karena kepada siapa kita berdosa. Ingat, camkan ini. Mohon maaf, lebih baik kita berhati-hati dalam menulis daripada salah menulis. Karena nanti merusak catatan. Maka perbaiki catatan amal kebaikan kita dengan apa? Berhati-hati, berpikir dulu sebelum berbuat. Makanya ketaatan itu ada 3. Melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga, dan satu lagi, istiqomah menjalaninya. Ingat ya, buku catatan amal kita itu akan ada nanti, ini kan 7 nih. 7. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal. Habis itu baru titian. Pembagian catatan amal itu, kalau orang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, aman. Tapi kalau tangan kiri, hati-hati loh. Ah, kan tangan kiri doang. Enggak, didorongnya dari belakang. Tembus. Bahkan dipermalukan. Makanya hati-hati. Bu, coba praktek semuanya, berudu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul du'a. Kalau tangan kanan, coba tangan kanan. Ya Allah. Semoga tangan kananku yang menerima buku catatan amalku. Kiri. Ya Allah. Semoga bukan tangan kiriku yang menerima buku amalan. Jangan sampai di kiri. Itu dipermalukan. Di hari kemudian, kebayang nggak kalau nanti dipermalukan di hari kemudian? Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang di rumah, mohon maaf, harus berhati-hati. Karena kita ini tingkah laku kita akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan dari kemudian. Nih, kamu pernah berbuat ini. Tapi ada kalanya nanti dari kemudian catatan-catatan itu terhapus. Oh, amin. Karena kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin. Dan tobat. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, sebelah sini gantian boleh. Ibu yang dari sebelah sini boleh ibu, maju ke depan. Masya Allah, silakan ibu. Iya, wah. Ibu ngadepnya ke depan bu, bukan ke belakang. Sini bu, mau izin bu ya. Oke, silakan ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Khadijah dari Majelis Taklim Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Tepuk Bandung. tangan dong buat Ibu Siti Khadijah. Mau nanya sama siapa ibu? Saya mau bertanya kepada Bu Ustazah Lulu. Bu Ustazah Lulung. Terima ya kasih Allah. Bunda Siti Oke. Khadijah. Mau nanya apa Ibu Siti? Saya ini sering beramal baik, tetapi selalu gagal. Oh, niat. Apakah malaikat masih tetap mencatatnya? Oh, jangan Jadi galak-galak dong. ini ibu belum beramal baik kan, baru Belum niat beramal, ya, baru niat gitu maksudnya? Niatnya baik nih melakukan kebaikan. Tapi gagal. Oh, pengen sholat tahajud kesiangan gitu. Itu tetap dicatat apa nggak dicatat? Karena kan nggak iya, dilakuin. iya. Oh, iya, iya, Gimana iya. itu aja bener ibu ya? Iya, makasih Bu Iya. Siti. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tepuk Ibu Siti tangan, Khadijah. terima kasih Bunda Iya. sayang. Masya Allah. Iya Ibu, ya Allah kayak kondangan sebelum mau disalamin. kondangan ya. Silakan dijawab. Iya Ustazah dulu. Jemaah, alhamdulillah. Bu Siti, mohon izin ya. Umi jawab semampunya Umi. Jadi begini ceritanya. Nih kita punya niat.
Pokoknya entar pengen tahajud titik. Tidur. Pas bangun udah jam 5. Gagal lagi. Pokoknya ntar mau sodakoh. Lihat dompet, ya nggak kebawa duitnya. Maklum semuanya ada di dalam HP. Biasa ya kan, pakai begini-begini gitu. Bagaimana ya, kris-kris gitu deh ya. Sering saya niat baik tapi gagal mengamalkannya. Apakah sudah ada catatannya? Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita baru niat di dalam surat Al-Quran dinyatakan surat Al-An'am. Manja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang dia berbuat baik, satu kebaikan dia berbuat, pahalanya 10. Tapi kalau cuma baru niat, pahalanya 1. Tapi jangan ngumpulin niat juga. Niat sholat tahajud kesiangan. Niat sholat tahajud kesiangan. Kesiangan 10 kali 10 juga. Jangan gitu. Itu namanya nggak mau beramal. Jadi tetap Allah catat, malaikat catat. Tapi kalau baru niat 1 pahalanya. Tapi kalau dikerjakan 10 pahalanya. Dan yang paling keren lagi, kalau kita niat jelek nih, kalau kita niat baik ya, baru niat 1 pahalanya, pas berbuat jadi 10 kali lipat. Tapi kalau niat jahat nih, pokoknya nanti saya nih ketemu sama Bu Siti, ya, saya ketemu sama ibu ini tetangga saya mau jitak pahalanya. Dia baru niat tuh, tapi nggak dikerjakan, maka dapat pahala 1. Tapi kalau dikerjakan dosanya 1. Itulah Masya Allah, Allah maha berkah maha rahman. Perbuatan baik 10 kali lipat. Tapi kalau perbuatan buruk baru niat gak dicatat. Tapi pas kita kerjakan maka dicatat sebagai 1 kejahatan. Jadi kalau kita ngomongin pahalanya ada gak sih Mi? Kalau aku baru niat doang tapi gagal lagi. Ada sih. Tapi gak malu. Ya kan? Niat sedekah kagak jadi. Niat sholat kesiangan. Niat mau ngaji depan pintu doang. Nggak jadi deh. Ya kan? Nah jadi kita kembali kepada al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Tapi tetap namanya juga Allah maha rahman maha rahim kan. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul musinin, wa khaliquna, wa rozikuna, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha Rahman, maha Rahim, 1 amal jadi 10, kalau keburukan gak jadi catat, tapi kalau dosa menjadi 1. Ya Allah semoga amal ibu tidak hanya niat pada hari ini tapi insya Allah dilaksanakan. Semangat, oke? Semangat Bu. Semangat pemirsa. Jadi, semangat. niat aja udah dapat pahala ya. Keren banget ya. Apalagi dilakuin pahalanya Berlipat berlipat-lipat. ganda. Masya Allah. Paling enggak nih sekarang yang di rumah niat dulu ntar malam tahajud udah dapat 1. Amin. Lumayan. Amin, Masya Allah. mudah-mudahan ya gitu. Makasih banyak Ustazah Lulung. Makasih, Tepuk Pri. tangan buat Ustazah Lulung. Kita lanjut lagi. Nah sekarang siapa berikutnya yang mau bertanya sama guru-guru kita? Angkat tangannya. Mana? Oh, sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Masya Allah yang senyumnya sumeringah. Wih, tuh ya kan. Aduh, Ibu silakan di sebelah sini Bu. Perkenalkan dirinya, ngadep ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratmi dari Majelis Taklim Cijerah Bandung Kulon. Tepuk tangan buat Ibu Suratmi. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau ke Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh ya. Silakan Ustadz Syam. Mangga. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Iya Ibu. Saya mau bertanya, apakah benar setiap malam itu ada laporan amal kita dibawa ke langit? Dan seandainya dosa saya lebih berat daripada amal saya, apakah balasannya dibalas saat itu juga? Oh, kontan Bu. Iya. Jadi kalau bikin dosa benjol ntar gitu kalau bisa gitu ya. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Punten mic-nya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibunya. Masya Allah. Dijawab Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, makasih Ibu Tabe Guru Kusat Maulana, Ustazah Lulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah.
katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas. Kalau melampaui batas berhari-hari dosanya. Bukan berhari lagi, berminggu-minggu. Bukan berminggu, berbulan. Ada yang bertahun-tahun tiada bertaubat. Bahkan sampai disebut sebagai hamba yang melampaui batas. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Catatan dosamu sudah menumpuk. Tiap malam malaikat bawa laporannya. Tiap subuh malaikat bawa laporannya. Karena 2 kali shift tadi sudah disampaikan guru-guru kita. Itu tiap hari dibawa catatan keburukannya. Dosa-dosanya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah maha mengetahui. Tapi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'a. Yang udah jamak, yang udah tiap hari dilakukan. Yang banyak itu pun Allah masih mengampuni. Maka bagi yang merasa catatan dosanya banyak, jangan berputus asa, teruslah bertaubat kepada Allah. Cuman pertanyaannya, apakah kalau udah tobat dihapus apa enggak? Maka 2 pendapat ulama. 1, catatan dosanya dihapus, atau yang kedua tetap ada. Tetap ada catatannya, cuma sudah tidak dipermalukan lagi di akhirat. Kenapa? Karena sudah bertaubat. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum majma'in. Di antaranya Abdullah bin Abbas, itu sahabat Nabi yang sangat pandai dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, mereka sahabat-sahabat muda yang bersama Nabi SAW. Itu di akhir-akhir hayatnya, daripada malaikat yang catat, mending saya catat sendiri. Mereka lakukan. Dia catat tiap malam. Hari ini saya nyakitin hati siapa ya? Hari ini saya ninggalin zikir berapa banyak ya, hari ini saya nggak baca Quran berapa lama ya, hari ini saya amal baiknya apa, hari ini amal buruk saya apa. Dia catat sendiri sehingga dia mengamalkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya sebelum malaikat catat juga, dia mencatat juga. Subhanallah. Maka jikalau dikatakan apakah terhapus catatannya dengan bertaubat, ada 2 pendapat ulama. 1 mengatakan dihapus, yang 1 mengatakan tetap akan ditampakkan nanti di hari kiamat, sehingga para orang-orang soleh sangat ketakutan dengan catatan amal itu sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi pertanyaannya gini yang berikutnya nih Ustaz Syah. Katanya kalau mengerjakan amalan itu tetap terhitung di mata malaikat. Iya. Terus apakah bisa gugur begitu aja? Mungkin karena dia ngomongin orang, kayak ngerumpiin orang. Kira-kira bagaimana Ustaz Syah? Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut itu? Setelah yang satu ini. Oh, Masya Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tema kita hari ini tentang apa kabar malaikat pencatat amalmu. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.